Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Mary Widiawati dari kelas B, Prodi Sejarah Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang, tahun angkatan 2021. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Ali Badar. Topik yang akan saya bahas di sini adalah menanyakan mengapa alasan diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4, terdapat 6 agenda informasi, satu diantaranya adalah sebagai penegakan hukum. Dari sebanyak tuntunan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun, beberapa hal tersebut masih tersisa mengenai pengakuan hukum. Hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menanyakan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan permasalahan penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Pada bab 1, telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Beberapa permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah, yaitu yang pertama adalah perilaku warga negara, khususnya oknum operator negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang belum baik dan terpuji. Yang kedua yaitu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti contohnya tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain masih banyak. Yang ketiga yaitu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat yaitu penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam di bawah tetapi tumpul di atas. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pelanggaran oleh wajib pajak atau penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Lalu dari munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita. Berikut adalah contoh permasalahan atau pertanyaan yang dapat diajukan atau yang sering ditanyakan oleh setiap orang. Yang pertama adalah mengapa alasan oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Jawabannya adalah faktor utama dalam keperaturan pelayanan publik di Indonesia adalah kelemahannya etika atau sumber daya alam yang rendah, yaitu birokrat yang bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat, namun etika mereka kurang bagus. Etika pelayanan publik harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berdasarkan transparansi dan akuntasi demi kepentingan masyarakat. Namun, oknum aparatur negara jarang mementingkan kepentingan masyarakat, lebih mementingkan kepentingan pribadi atau ambisinya masing-masing. Yang kedua yaitu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Tidak dipungkiri lagi bahwa negara bertanggung jawab mengenai kekerasan. Pertama dalam penegakan hukum, menempatkan hukum sebagai raja atau hukum berada di atas segala-galanya hukum. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, siapa aparat penegakan hukum atau bidang peradilan yang ada di Indonesia? Jawabannya yaitu, adapun lembaga penegakan hukum tersebut diantaranya yaitu Polri, yang kedua Kebijakan Negara Republik Indonesia, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kehadiran aparat penegak hukum adalah kehidupan bernegara diharapkan mampu menjadi penjamin keadilan dan kedamaian bagi Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dalam pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.